Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Indralaya yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Siti Nurhanisa, Magnum Septasari, Ria Aprilia, Rosipa Anita Dewi Purba, dan Rada Puspita. Kami akan memaparkan materi mengenai teks digital pada mata kuliah pembelajaran digital yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan juga Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teks. Teks adalah media yang lebih dahulu digunakan di dalam menyampaikan informasi dan penggunaan di dalam komputer. Teks adalah media yang paling awal dan juga paling sederhana. Di awal-awal perkembangan teknologi komputer, teks adalah media yang paling dominan digunakan. Begitu juga di dalam perkembangan internet. Teks merupakan salah satu media yang digunakan, namun sekarang teks bukan lagi media yang dominan karena perkembangan teknologi gambar, grafik, audio, video yang demikian telah maju. Teks adalah jenis data paling dasar serta menggunakan ruang penyimpanan yang paling sedikit dibandingkan dengan elemen-elemen media lain. Teks biasanya digabungkan dengan gambar, audio, dan video. Teks atau tulisan adalah dasar dari semua aplikasi media yang akan dibuat. Pengguna berbagai macam gaya, style, font, dan warna dari tulisan dapat dipakai untuk menonjolkan tema tertentu. Teks bisa dikombinasi bersama-sama dengan media lain untuk menyampaikan suatu informasi dengan lebih bermakna dan menarik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rosipa Anita Dewi Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan teks. Yang pertama yaitu kelebihan teks. Yang pertama, hanya membutuhkan media penyimpanan yang kecil. Yang kedua, mampu menyampaikan informasi yang padat. Yang ketiga, materi yang rumit dan kompleks seperti rumus matematika dan penjelasan suatu proses yang panjang. Keempat adalah menampilkan teks pada layar komputer lebih relatif dan sederhana dibandingkan untuk menampilkan elemen pada media lain. Yang kelima adalah digunakan sebagai media input maupun umpan balik. Baik, selanjutnya adalah kelemahan dari teks. Yang pertama, kurang tepat untuk digunakan sebagai media penyampaian motivasi. Yang kedua, materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer dapat mengakibatkan kerusakan mata dan gangguan fisik lainnya. Yang ketiga, tidak adanya kepuasan memiliki buku. Yang keempat, membutuhkan perangkat lainnya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur teks pada teks digital. Jadi, struktur teks pada teks digital dibagi menjadi dua, yaitu struktur teks linear dan non-linear. Nah, struktur teks linear itu merupakan struktur teks tradisional yang memiliki awalan dan akhiran, yang berisi beberapa bab atau section. Nah, itu memiliki judul ataupun subbab dan biasanya dikenal dan digambarkan seperti struktur pohon. Sedangkan struktur teks pada teks digital non-linear itu merupakan dasar untuk produksi media virtual atau juga disebut hypertext. Nah, hypertext ini mempunyai struktur data graph yang mempermudah karena dapat mengakses dokumen dengan cepat. Nah, kata hyper ini sangat penting karena mengacu pada proses linking yang membuat media menjadi interaktif. Nah, kata hyper sendiri dikenalkan oleh Ted Nelson di tahun 1965. Nah, hypertext ini mengacu pada teks yang telah masuk link. Nah, jadi yang telah masuk link itu pada komputer akan menampilkan objek-objek yang dapat masuk dalam link itu, dan objek-objek ini bisa menjadi objek link. Nah, setelah itu objek-objek tersebut antara lain dapat digambarkan atau dapat dicontohkan seperti grafik, audio, video, dan animasi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Magnum Septasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yakni perbedaan struktur teks digital. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa struktur teks terbagi menjadi linear dan non-linear.
Nah, perbedaannya adalah sebagai berikut. Teks linier mengacu pada teks tradisional yang perlu dibaca dari awal sampai akhir. Kemudian hanya ada satu jalur membaca yang diputuskan oleh penulis itu sendiri. Kemudian biasanya menyertakan teks cetak. Yang terakhir mungkin perlu waktu untuk menemukan informasi yang dicari oleh pembaca itu sendiri. Teks non-linier lebih mengacu pada teks yang tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir. Kemudian ada beberapa jalur membaca. Itu bisa ditentukan oleh pembaca itu sendiri. Biasanya menyertakan teks digital. Yang terakhir memungkinkan pembaca untuk menemukan dengan lebih efisien. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang program untuk menghasilkan dan mengubah teks digital. Perangkat lunak pengulang teks yang banyak digunakan terdiri dari 3, yaitu Microsoft Word, Corel Word Perfect, dan OpenOffice. Di antara ketiga yang paling populer adalah Microsoft Word. Fitur baru Microsoft Word antara lain adalah membuat format lebih mudah menggunakan Tracing on Toolbar untuk kolaborasi dokumen menggunakan speech recognition untuk memilih menu, toolbar, dialog box, dan text pane. Dengan menggunakan suara dan menggunakan headwind recognition untuk memasukkan teks ke dalam dokumen. Saya Ria Aprilia akan memaparkan materi selanjutnya mengenai teks dalam aplikasi media dan pembelajaran. Penggunaan teks dalam aplikasi media biasanya bergantung pada kreativitas penggunanya sendiri. Mereka tidak menggunakan panduan atau cara-cara seperti yang telah digariskan. Walaupun produk media mengandung gambar, audio, atau video, tetapi masih memerlukan teks untuk memantapkan lagi penyampaian. Teks digunakan dalam berbagai tujuan, antara lain 1. Pengenalan pada suatu objek seperti gambar atau label untuk suatu program. 2. Menghantarkan informasi dalam bentuk penjelasan yang mengandung sebagian besar berisi teks. Dan yang ketiga, membiasakan pengguna melakukan aplikasi. Media dapat ditampilkan tanpa teks, akan tetapi kebanyakan media menggunakan teks karena merupakan cara yang tepat dan bermakna untuk menyampaikan teks atau gagasan kepada pengguna. Teks merupakan media yang paling penting dan sesuai digunakan dengan media lainnya untuk menyampaikan suatu informasi. Terdapat 4 jenis teks yang dapat digunakan dalam media, yaitu teks cetak, teks elektronik, teks hasil scan, dan hypertext. Pada umumnya, teks digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Siswa membaca teks untuk mempelajari materi suatu pembelajaran. Oleh karena itu, pastikan bahwa teks yang digunakan dalam memaparkan informasi diperlukan siswa daripada mendikte pelajaran. Teks adalah kombinasi huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat yang menerangkan atau menjelaskan suatu topik. Topik ini dikenal sebagai informasi berteks. Teks mempunyai peranan penting dalam komunikasi dan aplikasi media, karena tanpa teks informasi atau materi pembelajaran yang ingin disampaikan mungkin terjadi salah interpretasi. Teks dapat disajikan dengan berbagai bentuk model dan ukuran huruf yang dapat disesuaikan dengan hasil yang diinginkan.